Tes. Bapak Ibu sareng sami yang tiang hormati, untuk kegiatan rapat eh, pembentukan komunitas belajar segera kita mulai sesuai dengan pengumuman di jadwal. Kita mulai tepat pukul 19.30. Bapak Ibu, sesuai dengan yang sudah diinformasikan tadi, adapun tujuan atau atas kegiatan ini, yang pertama Bapak Ibu, kita akan membahas tentang pembentukan komunitas belajar sebagai salah satu tagihan dalam implementasi kurikulum Merdeka di sekolah, yang seperti kita ketahui bersama itu sudah dilakukan kurikulum Merdekanya dari Juli 2023, dan terakhir kemarin kita melaksanakan kegiatan P5. Dan Bapak Ibu, kemudian yang kedua nanti adalah berkaitan dengan PMM. Nah, Bapak Ibu, sebelum nanti kita bahas secara teknis, yang pertama kan ada arahan dari Bapak Kepala Sekolah berkaitan dengan kegiatan kita hari ini. Untuk itu kami mohonkan untuk Bapak Kepala Sekolah agar berkenan memberikan arahan untuk kita semua. Waktu kami persilahkan. Lurus, Pak. Ampura Pak, durung di unmute Pak. Dulu ya. Oke, ampun Pak. Yes, sudah. Ampun. Masuk ya? Ampun. Ya. Ini Bapak Ibu sareng sami, selamat malam. Seperti yang disampaikan oleh Wayan tadi, kita mengganggu waktu istirahat Bapak Ibu sareng sami. Walaupun demikian, mungkin dalam kurun waktu yang mungkin tidak terlalu lama nanti, apa yang telah disampaikan oleh Wayan tadi mengenai persiapan kita di bulan November ini untuk melaksanakan akan diadakan asesmen tentang PKKS, yang mana kemarin Bapak Pengawas sudah datang, dan ada beberapa setelah mungkin kami berkomunikasi dengan Bapak Pengawas, terutama dua ini seperti yang disampaikan oleh Wayan, yaitu mengenai komunitas guru dan PMM. Nah, oleh karena itu, waktu yang sangat mendesak ini, kemarin dan tadi pagi, ada yang sudah sempat juga koordinasi bahwa ini segera harus dilaksanakan, terutama di PMM yang memang progresnya mungkin setelah dicek itu masih kosong. Kita memang melaksanakan kurma ini mungkin belum genap 1 semester, namun demikian karena keduanya ini merupakan bentuk atau mungkin penunjang dari IKM, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus laksanakan ini dan kita harus berbuat. Nah, untuk komunitas guru itu nanti secara teknis akan juga akan disampaikan oleh Wayan, maupun yang menyangkut PMM juga akan secara teknis akan disampaikan oleh Wayan. Setidaknya komunitas guru kita sudah ada di sekolah dulu, minimal di lingkup sekolah kita. Dan selanjutnya apabila nanti sudah berjalan dengan baik, komunitas kita sudah berjalan baik, tentu ada nanti tingkatan atau jenjang yang lebih tinggi kemana arah kita harus berkomunikasi, harus bergabung dengan komunitas mana. Nanti Wayan yang lebih banyak tahu tentang itu. Nah, barangkali Nika yang kita sampaikan di awal karena waktunya sangat sangat singkat dalam pertemuan awal ini.
sepenuhnya secara teknis yang serahkan waktu ini kepada Wayan, sehingga secara gamblang nanti bisa dicerna oleh teman-teman, walaupun secara gambaran awal, namun nantinya tentu komunikasi kita akan tetap laksanakan, kita tetap komunikasikan dengan tujuan yang positif untuk kepentingan sekolah kita bersama. Sekian, terima kasih. Selanjutnya silakan Wayan. Lanjut Wayan. Baik. Baik Bapak Kepala Sekolah, terima kasih Pak Kepala Sekolah atas arahannya untuk kita semua. Bapak Ibu serang sami, tiang mohon izin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah tadi, terutama di teknis kegiatan Bapak Ibu tiang sampaikan beberapa hal. Nah, ada dua tagihan yang sangat mendesak sekali Bapak Ibu ketika nanti kita akan ada penilaian kinerja kepala sekolah dan penilaian kinerja sekolah PKKS. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bersama, kegiatan ini adalah kegiatan rutin kita setiap tahun dengan Bapak Ibu. Kemudian untuk tahun niki kita akan divisitasi lah, akan dicek oleh asesor, dalam artian nanti Bapak pengawas bersama seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, Nike sebelum ulangan umum. Nah, jadi tadi pagi yang sudah info bahwa ulangan umum kita akan mulai tanggal 20, berarti secara logika itu tim akan ke sekolah sebelum tanggal-tanggal Nike. Berarti sekitar di atas tanggal 10, di bawah tanggal 20. Dan Bapak Ibu ini ke satu. Kemudian Bapak Ibu di BKKS yang sekarang, Nikel lumayan berbeda juga daripada yang tahun-tahun sebelumnya, di mana yang sekarang itu adopsinya atau instrumennya yang setelah yang pelajari bersama-sama dengan teman-teman di sekolah, itu sangat mungkin hampir yang katakan sangat mirip dengan tagihan di guru penggerak. Jadi ada 4 kompetensi, pengembangan diri dan orang lain, kepemimpinan pembelajaran dan seterusnya Nike. Nah, di antara Nike Bapak Ibu ada tagihan. Jadi kurang lebih mungkin kalau yang bahasakan sederhananya di sekolah itu ada sebuah komunitas. Kemudian setelah dicek Bapak Ibu apa yang maksud dengan komunitas dan sebagainya. Kemudian kita juga mikir mungkin patah Pak Ibu, kita punya pemikiran apakah komunitas itu sama seperti MGMP atau gimana. Nah, akhirnya ketemu Pak Ibu, komunitas itu dia mewadahi beberapa kelompok gitu nih. Komunitas belajar nih setelah tiang C adalah kumpulan guru, tenaga kependidikan, genten yang memiliki semangat kepedulian terhadap transformasi pembelajaran. Nah, kemudian yang sudah ada merahin interaksi secara rutin dan berpartisipasi aktif. Nah, jadi mungkin secara sederhananya komunitas belajar itu mewadahi MGP mata pelajaran. Jadi sekarang omongnya Nika lintas jenjang mata pelajaran gitu Bapak Ibu. Kalau kemarin atau dulu kita punya MGMP, nah, sesama guru mapel kita ngumpul, sekarang lintas jenjang gitu. Kemudian Bapak Ibu di kurikulum Merdeka yang seperti yang sampaikan tadi, walaupun kita mulainya dari Juli, nah mungkin Bapak Ibu seandainya ada yang perlu diperbaiki saat ini, kita masih bisa menyampaikan berkelit lah, oh ini baru pertama kali Pak dan sebagainya. Nah, untuk kedepannya tentu kita nggak bisa seperti ini, kau Bapak Ibu. Jadi ya mau tidak mau, siap tidak siap ya kita istilahnya ngikut untuk memenuhi biar bisa kita centang. Oh ada komunitas, ada centangnya Pak Ibu. Kemudian Bapak Ibu
kita ngapain di komunitas itu, seperti yang tadi Nike, komunitas yang dibentuk nanti beranggotakan orang-orang yang peduli, sekelompok orang, sekelompok guru kan. Nah, yang kan kita lakukan di komunitas itu adalah ya kita saling sharing, saling berbagi, mendiskusikan mungkin praktik baik yang telah kita lakukan dalam artian, oh ketika saya mengajar, saya menerapkan ini loh. Yuk kita ceritakan biar bisa diadopsi. Kemudian bisa berupa cerita atau bisa juga yang kita share adalah permasalahan. Oh saya menemukan permasalahan apa misalnya siswanya lain-lain dan lain sebagainya selama mengajar. Saya coba lakukan pendekatan ini ternyata gagal. Kira-kira ada ya? Atau ternyata berhasil. Mungkin ini bisa dibagikan. Kentanlah kurang lebih Bapak Ibu tujuannya biar ada komunitas nih ke seperti di definisinya nanti akan ada kegiatan rutin kan Bapak Ibu. Ada yang lanjut dulu Bapak Ibu tujuannya kenapa harus ada komunitas di sekolah karena kita pakai kurikulum merdeka. Yang pertama tentu mengedukasi anggota, mengumpulkan berbagai informasi terkait pertanyaan, masalah yang terjadi ketika kita melakukan implementasi kurikulum merdeka. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu dengan adanya komunitas belajar Niki diharapkan dapat memfasilitasi kita semua untuk terus belajar, Pak Ibu. Jadi untuk meningkatkan profesionalisme kita sebagai seorang guru, kemudian yang mengimplementasikan kurikulum merdeka di sekolah. Kemudian Bapak Ibu, yang ketiga, tujuannya mengintegrasikan pembelajaran yang dapat melalui komunitas dalam pekerjaan sehari-hari. Jadi seperti yang saya katakan tadi, dengan nanti adanya komunitas ini setidaknya nah ada tempat kita menyampaikan seperti tadi apakah yang sudah baik, yang sudah berjalan mungkin di mata pelajaran yang Pak Ibu ampu. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, setiap guru tentu punya ciri khasnya sendiri, pendekatannya sendiri, dan lain sebagainya. Nah, Nike yang bisa kita bagikan dengan harapan ya kita banyak ada referensi-referensi. Kinten Pak Ibu. Nah, berikutnya dengan adanya komunitas belajar Niki, harapannya satu memfasilitasi belajar bersama. Dalam komunitas Niki Bapak Ibu tidak ada yang eh, mengajari atau menggurui. Nah, kita sama-sama memberikan pandangan kita dari sudut pandang yang bermacam-macam sesuai dengan mungkin karakteristik kita secara pribadi atau secara disiplin ilmu yang kita bawakan dan sebagainya. Yang jelas tujuannya untuk penyempurnaan implementasi kurikulum merdeka. Bapak Ibu saya yakin dapat tahu semua betapa kalau kita ikutin semua betapa sulitnya kurikulum merdeka. Nah, Bapak Ibu belum dari di pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, walaupun kita mikirnya sulit, ribet dan sebagainya, bukan berarti kita nggak bertindak. Kemudian Bapak Ibu, nanti komunitas itu kita juga jadikan tempat untuk memfasilitasi kita memecahkan masalah atau berbagi praktik baik Bapak Ibu seperti yang dia katakan di awal tadi. Di lewat komunitas ini kita ngobrol santai saja. Kemudian kalau ada permasalahan, yuk kita saling isi mengisi. Barangkali seperti kata tadi, Pak Ibu menemukan kendala di kelas atau ketika praktik dan sebagainya. Dicobakan dengan ini belum berhasil, mungkin ada yang mau menambahkan. Atau setelah dicobakan berhasil, yuk dibagikan. Siapa tahu ada yang ketemu hal yang sama bisa digunakan. Gitu, Bapak Ibu. Kemudian untuk ngeremuknya Bapak Ibu atau yang silakan atau ketemunya Nike tentu setelah tiang cek juga situasi di sekolah, kemudian waktu yang Bapak Ibu miliki dan sebagainya, kita juga ada kesibukan lain. Tidak mungkin kayaknya kita ketemunya nih secara offline Bapak Ibu. Dalam artian kayak teman-teman yang lain mungkin di sekolah dasar itu dia biasanya setiap hari Sabtu, sedangkan kita di Sabtu udah ngajar dan sebagainya.
Nah, setelah juga ada yang remuk-remuk dengan Pak Kepala Sekolah, nah anggaplah nanti kalau sudah ada gitu, setelah kita rapatkan hari ini, nanti kita tetap remuknya secara online saja. Satu, sudah langsung terekam, kemudian ya dia yang sangat sadar betul kita ada kegiatan dan sebagainya, ya udah yang penting di audiensnya ada, sekalipun Bapak Ibu off cam dan sebagainya, nah itu tidak ada masalah Pak Ibu. Jadi kan kegiatannya jalan juga tidak terlalu membebani. Nah kalau tatap muka langsung misalnya 2 minggu sekali dan sebagainya, dia mikir masa iya cuman datang ke sekolah ikut gitu aja, nggak masuk akal juga. Atau ketika misalnya ngajar kita ada kegiatan seperti ini ngerembug-ngerembug, saling sharing juga akan mengganggu kan Pak Ibu. Akhirnya untuk kegiatan itu kita akan ambil ya udah sore-sore lah, 2 minggu sekali lah mungkin dari hari Minggu kan, biar biar nggak membebani juga kan Pak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, dengan adanya ini yang paling penting Bapak Ibu, yang ditekankan di kurikulum Merdeka Nike adalah melakukan refleksi, entah refleksi diri kita sendiri maupun refleksi napi dane bersama-sama, dalam artian revisi dengan teman sejawat. Nah, ketika misalnya kita ngajar, oh kayaknya kurang di sini dan sebagainya, yang tahu kan teman kita. Sama seperti apa kalau kita ngaca di rumah, yang dia ngaca di rumah aja paling ganteng tepuk dia gintang dia Ibu. Karena dia yang berkaca sendiri gitu. Tapi kalau dikacakan dengan orang lain ya tentu kita pasti ada tambahan lah Bapak Ibu, dalam artian pasti ada sesuatu yang mesti kita perbaiki. Kinten Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu yang sudah rembuk juga sama Pak Kepala Sekolah, udahlah dengan segala terbatasan atau yang mesti kita perbaiki juga, karena itu adalah ada tagihan. Nah, kita buat saja kelompok-kelompok untuk ngerembug atau komunitas belajar. Kemudian untuk penamaan yang juga sudah koordinasikan sama Pak Kepala Sekolah biar gampang juga kita ingat, yang ngecek itu karena nanti kita akan membagikan cerita. Kalau di dalam agama Hindu Nike dikenal dengan Purano kan, itu Bapak Ibu udah pada tahu semua. Nah, kita namain nanti komunitasnya biar bisa yang tulis nanti di tagihannya Nike, oh, udah ada komunitas, sudah namanya sudah Purana. Filosofinya karena kita mau bagian cerita. Kalau cerita-cerita itu di agama Hindu kan disebut dengan Purana Ampuro, niki benten senior-senior yang juga, tapi itu yang ingin yang sampaikan. Kalau diakronimkan menjadi Perkumpulan Guru Ratnawarta, dan yang Bapak Ibu, sehingga di komunitas yang kita punya, yang diinisiasi oleh Pak Kepala Sekolah, Bapak Ibu, nanti kita punya wadah, dalam artian di sekolah sudah disiapkan seperti ini ke Bapak Ibu untuk kita membahas atau berbagi berkait dengan kurikulum Merdeka. Dan yang yakin Bapak Ibu sangat banyak sekali yang harus kita diskusikan, harus kita pelajari bareng-bareng. Seperti kata Tiang tadi, mungkin kalau sekarang ditanya kita masih bisa mengelak, Pak Ampuro Pak, karena niki pertama kali kepetengan sarang sami, Juli nanti ten sidang, dan Pak Ibu kan udah ke tahun yang kedua, kita ada kelas 11, ada fase F, habis itu kita punya lagi yang kelas 10 atau fase I-nya. Tak mungkin kita bilang ini baru pertama, dan kita hanya bisa ngelak sekarang sampai rapotan manten ini pertama kinten. Kemudian Bapak Ibu rencananya niki setelah tiang remuk-remuk juga, nah nanti Bapak Ibu karena harus ada kegiatan, anggaplah kita sudah ngeremuk untuk pembentukannya, karena kita dikejar deadline untuk PKKS, seperti kata yang tadi, mungkin di atas tanggal 10 sebelum tanggal 18, mungkin sebelum 17 nih hari Jumat, Pak Ibu. Bapak Ibu, nanti kita rencana kerja kita akan
rembuk-rembuk seperti ini, berbagi praktik baik itu setiap 2 minggu sekali lah Pak Ibu, biar nggak terlalu banyak juga. Kita yang rencanakan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti juga mohon masukan Bapak Ibu, artinya kita tanggapi Pangten satu gini aja, mungkin nanti juga mohon pandangan Bapak Ibu. Rencana awal Bapak Ibu kita buat seperti ini, yang dimotori sesuai dengan yang bahas tadi pagi bersama Pak Prasekolah adalah teman-teman kita yang sudah lolos PPG. Yang yakin, saya yakin-yakinnya ketika kita PPG kemarin, Bapak Ibu pasti ada sesuatu hal baru, baik secara prinsip dan lain sebagainya, yang itu bisa kita share bareng-bareng Bapak Ibu. Itu juga silahkan. Nah mungkin yang sampaikan dulu, di komunitas ini kita ngerembuknya 2 minggu sekali aja, kita ambil hari Minggu, mungkin kalau Pak Ibu setuju, udahlah setelah jam makan malam lah, jam 19.20, rencana tiang setiap 2 minggu itu ada 2 orang yang akan isi. Nah, dalam artian, mereka yang berdua ngisi 40 menit nih lah dibagi dua, kan misalnya menyampaikan yang dia ditemui di sekolah atau mungkin teknik yang Bapak Ibu punya dan lain sebagainya. Nah, Pak Ibu anggaplah dalam tanda kutip gitu yang menjadi narasumbernya, kita yang sebagai pesertanya. Nah, kinten sih Bapak Ibu yang yakin itu dimotoreh kita yang sudah lulus PPG, bukan bermaksud mengecilkan atau gimana, tapi setidaknya kan kita sudah tahu lah, mungkin LK-nya kita ada yang ingat apa ya yang bisa kita bagi secara umum, atau seperti kata yang tadi, pendekat yang Bapak Ibu gunakan di kelas, nanganin siswa, permasalahan, pokoknya yang berkaitan dengan pembelajaran itu bisa kita bagikan, sehingga nanti ada rekaman. Ketika teman-teman terlewat, udah off cam aja nggak apa, yang penting di rekamnya sudah ada, nanti kita cek bareng-bareng, bukti juga ada. Maksudnya tagihannya bisa jalan, juga tidak perlu membebani kita juga. Seperti kata yang tadi, kalau kita ngumpul nih hampir tidak mungkin Bapak Ibu ngumpul misalnya setiap Sabtu belum ngajar. Kemudian ya yang tidak ada ngajar di Sabtu, masa iya tiba-tiba cuma datang ikut itu aja, yang kurang efektif lah Bapak Ibu. Makanya yang lebih cenderung ambil seperti niki, seandainya seperti kata yang tadi Pak Ibu ada kegiatan, sudah sentelin mantan off can, mantan kan sama-sama jalan gitu Bapak Ibu. Kemudian untuk tema dan materinya nih silahkan Bapak Ibu nanti yang ngatur, kita saling mengingatkan, kita saling sharing, tidak ada yang lebih, semuanya kita masih belajar. Kemudian tidak ada juga yang menggurui, ini kan dari sudut pandang kita, dari sudut pandang guru masing-masing. Yang jelas karena seperti itu Pak Ibu, kalau Bapak Ibu baca di IKM nih memang ada seperti itu, ada kita wadah. Kalau bayangan tiang Pak Ibu tadi pagi tiang rembuk bersama Pak Kepala Sekolah, ini sudah mirip dengan perusahaan Pak Ibu, karena tiang sering kontak ke Royal, biasanya di setiap hari Senin mereka meeting, kumpul semua. Apa aja yang dia mirip kayak Kinten Pak Ibu. Tapi kita nggak mungkin lah setiap minggu sekali, kan yang kalau ambil setiap bulan juga terlalu lama sih Pak Ibu, cuman kita akan dapat mungkin 10 lah karena potong libur dan lain sebagainya, mungkin 10 kali, jangan kan yang ambil kasih masukan 2 minggu sekali lah kita rembuk, habis nikah, sama seperti yang dikatakan tadi yang sangat jadi teringat biasanya kalau di perusahaan itu pasti ada meetingnya secara rutin gitu Pak Ibu. Nah kemudian nikah sih yang paling poin Bapak Ibu di komunitas. Nah, tulung banget ke Bapak Ibu, terutamanya kita-kita yang sudah PPG, sudah punya sertifikat pendidikan ampura secara kenten, tapi dan nikah secara legalitas Bapak Ibu kan disebut dengan guru yang profesional, kan? Sebagai guru profesional dengan gini. Nah, salah satunya Pak Ibu kita kalau ada sesuatu itu kita bagi aja, baik yang permasalahan maupun pakai baik, sehingga kita semua, kita bisa coba-coba dan sebagainya. Nih, Anika sih Bapak Ibu nanti tiang minta juga
penegasan lagi atau tambahan mungkin dari Pak Kepala Sekolah atau teman-teman yang jelas mungkin yang simpulkan dulu yang tahap 1 Pak Ibu. Pertama, untuk di komunitas itu sesuai dengan checklist di KM Nika harus ada apa Pak Ibu. Komunitas Nika sederhananya ya kita ngumpul yang sesama-sama gini dulu, punya satu visi, satu misi dalam artian untuk peningkatan IKM. Kayak kemarin waktu P5 mungkin ada yang mau dibahas, nggak apa-apa kita bahas saja nanti. Gitu, maksudnya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, di komunitas ini nanti kita akan sharing-sharing berbagi praktek baik yang sudah kita lakukan atau permasalahan mungkin yang bisa kita carikan solusi bareng-bareng, atau ketika Pak Ibu menyelesaikan suatu permasalahan, bisa dong di-share tekniknya atau pendekatnya. Kayak di media sosial di-spill lah sedikit ke kita-kita, kan Pak Ibu yang secara umum lah, artinya bukan bahas tentang materi, nanti misalnya yang dibahas adalah matematika, bahasa Inggris, kan ya tiang nyerah, tiang nggak tahu Pak Ibu, kan. Artinya yang secara umum semuanya bisa menerima. Kemudian yang ke berikutnya Pak Ibu kesimpulannya, untuk pelaksanaannya seperti kata yang tadi berulang kali kita tidak akan lakukan secara offline Pak Ibu, mengingat sangat tidak memungkinkan sekali, dan saya juga yakin itu sangat tidak efektif. Kalau Pak Ibu setuju, mungkin kita ambil di hari Minggu, 2 minggu sekali lah. Kemudian Bapak Ibu, lanjutnya nanti teknisnya sekali kita ketemu itu ada 2 orang guru yang akan bercerita, silahkan dah dia yang ambil alih, yang siapkan seperti ini, direkam, mereka yang ambil alih, yang sebagai penonton, Bapak Ibu sebagai narasumber, yang sebagai pesertanya bersama teman-teman yang lain. Kemudian seandainya juga Bapak Ibu pada waktu itu ada kegiatan dan sebagainya, karena banyak ya udah sentel mantan off cam, nggak ada masalah Pak Ibu ya, toh juga ada nampil di rekaman gitu Pak Ibu. Untuk di komunitas Bapak Ibu nanti kita bareng-bareng setelah nanti semuanya tercover, yang nanti akan undi Pak Ibu setelah niki akan undi untuk hari Minggu niki, karena kita kinten Kang Yang Pak Ibu hari Minggu niki mudah-mudahan biar ada, karena sebelum tanggal ulang umum sudah harus ada kegiatan juga, kinten anggaplah ini kita membentuk. Kemudian seandainya mungkin kinten di pikiran Pak Ibu ada kenapa tidak semua dan kinten, karena mengacu ada tenaga kependidikan dan sebagainya, untuk pegawai juga sudah, untuk pimpinan juga ada masuk. Nah, pemikiran yang gini dengan Pak Prasola, Pak Ibu, seandainya semua sekarang kita masukkan teman-teman, berarti secara progres kita nggak ada peningkatan. Kan stuck darinya, karena udah semua. Nah, ceritanya setelah kita rembuk-rembuk, Bapak Prasekolah menginisiasi, kemudian kita lakukan secara teknis, kemudian teman-teman kita semua yang sudah PPG, sudah setidaknya tahu, nah itu yang memotor lebih dahulu, dalam perjalanan mungkin, udah didengar dan sebagainya, ada nambah lagi 2, lagi 3 dan sebagainya, sehingga ada pergerakan, sehingga endingnya semuanya ikut. Nah, Bapak Ibu, hal pertama secara teknis yang bahas yaitu di komunitas Pak Ibu, ya udah pokoknya kita bergerak Bapak Ibu, seperti motonya, moto di kurikulum Merdeka itu kan 3, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kalau tergerak nih Bapak Ibu secara sadar berubah, nih namanya tergerak. Kemudian kalau bergerak melakukan tindakan, menggerakkan kita memfasilitasi orang lain dan lain sebagainya. Nih Pak Ibu nih. Nikah Bapak Ibu yang di komunitas belajar, mudah-mudahan nanti ada masukan lagi dengan teman-teman senior tiang sareng sami, termasuk dari Pak Prasekolah untuk penyempurnaan ini. Yang jelas mau tidak mau Pak Ibu suka tidak suka, kita yang penting kita punya dulu. Tiang tidak terlalu muluk-muluk dari kualitas dan sebagainya. Udah yang penting kita punya dan ada untuk ngeremuk ya sudah. Itu yang komunitas versinya kita, kan Bapak Ibu. Kemudian yang lanjut yang kedua Bapak Ibu. Yang kedua nikah adalah tentang PMM Bapak Ibu. Mungkin yang tampilin Bapak Ibu, karena ini juga dipantau oleh Pak
Pak Pengawas, Pak Ibu, harapannya setelah kita remuk malam ini mungkin masih ada waktu juga. Pak Ibu nanti tolong dibuka PMM-nya karena data di pengawas kita ini kan nol Bapak Ibu. Ya, tidak ada pergerakan sekali, terutama setelah Tiang share dari Juli kemarin. Tiang ingat betul arsipnya juga masih ada di grup sebelum kita kurikulum merdeka yang sudah nge-share portal pelatihan mandiri ini ke yang kita kenal dengan PMM. Nah, Bapak Ibu, Nas Tulung, waktu yang kita punya ini kita manfaatkan untuk di PMM yang dan muluk-muluk walaupun secara ideal kinten bukti Bapak Ibu mengikuti pelatihan secara mandiri itu adalah adanya sertifikat. Cuman sertifikat ini kan ada aksi nyata mungkin di layar Pak Ibu lihat yang pernah ngikutin satu topik cuman nggak dapat sertifikat Pak Ibu karena dia nggak salah dibuat aksi nyatanya tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir, nggak usah hati gitu. Yang penting nanti ada progres yang nampil seperti ini. Yang ada 3 modul yang sudah pelajari, ketiga modulnya. Kita anggap sertifikatnya sebagai bonus. Kalau toh dapat bonus nggak apa-apa, tapi seandainya belum pun nanti kita perbaiki. Itu juga sudah diisi Pak Ibu seperti ini, salahnya apa, caranya memperbaiki gimana. Tinggal kita perbaiki aja. Cuman seperti kata Tiang tadi, Tiang masih bisa mengelak juga, Tiang masih ikut pelatihan. Kan gitu. Tapi harapannya nanti semua Bapak Ibu bisa mengikuti pelatihan secara mandiri, minimal ada progres seperti ini Pak Ibu, ada modul yang Bapak Ibu selesaikan di PMM. Ya nggak usah tapi terlalu muluk-muluk juga di PMM nih ke Pak Ibu mungkin yang ingetin lagi untuk mengaksesnya nih ke Pak Ibu perlu akun belajar ID. Dan yang yakin semua kita teman-teman guru baik yang di Kemdikbud maupun Kemenak, guru agama juga kan karena ada di Kemenak, yang yakin sudah punya akun belajar ID semua. Disilahkan Bapak Ibu gunakan ke seperti kita yang tadi setelah login, Niko Pak Ibu sudah lihat. Mungkin kalau dipakai komputer seperti yang nampil di layar Pak Ibu. Kemudian kalau sudah ketemu seperti Nike, karena waktu juga lagi sedikit Pak Ibu, saran Tiang cari yang paling gampang. Dalam artian paling gampang dari karena banyak topik seperti Niki, kira-kira misalnya cara mengimplementasikan kurikulum merdeka, apa itu kurikulum merdeka dan sebagainya. Saya yakin Bapak Ibu udah pada tahu semua. Nah, mungkin Nike Pak Ibu bisa dicoba ikuti sampai ada seperti Niki, ada progres, kemudian Niki kalau sudah selesai Pak Ibu pelajari, ini akan dicentang, kalau belum nanti tidak akan dicentang sampai terakhir nanti membuat sebuah aksi nyata. Kalau aksi nyata sudah disetujui, nanti dia akan berubah menjadi mendapatkan sertifikat yang ditandatangani oleh pejabat di kementerian. Nah, Nika, Bapak Ibu, hal yang kedua yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu, yaitu berkaitan dengan PMM. Karena data yang diberikan oleh pengawas, karena data yang diberikan oleh Pak Pengawas nih ke PMM kita nol, lunas tulung banget ke Bapak Ibu, alih merateng niki setidaknya niki wenten topik Bapak Ibu bisa klik topiknya nih ke apa itu kurikulum merdeka wenten sedikit kok 2 modul aja mungkin nika dibaca dumun ikutin ada video tonton kemudian dimintain soal ada soal yang dimintain jawaban Pak Ibu jawab sehingga nanti kurang lebih progres seperti ini centang semuanya ada berapa modul yang ada kemudian sudah dipelajari berapa untuk aksi nyatanya karena setiap modul ini diminta aksi nyata kalaupun belum selesai aksi nyatanya nggak apa-apa penting progres seperti ini Bapak Ibu muncul aman dah kenten nih caranya nih setelah login Bapak Ibu cari di topik niki di topik cari yang sedikit-sedikit lah dulu dan yang paling gampang kayak kemarin Tiang dengan PD-nya buat penilaian kemudian diminta aksi nyata, kemudian Tiang cuma kirim perkiraan Tiang itu 60 Pak Ibu. Perkiraan Tiang niki tidak diperiksa, Tiang cuma kirim foto aja satu Pak Ibu niki.
di aksi nyatanya yang kirim foto pakai PDF, foto bersama orang tua murid, ternyata tidak dipakai, sudah diisi perbaikannya apa. Karena mungkin belum cepat yang perbaiki juga. Nikah Bapak Ibu, Nas Tulung sekali lagi nanti cek di per topik nikah kayak niki yang tunjukkan di layar Pak Ibu. Makna kurikulum dalam pendidikan sedikit kok materinya, coba diikutin. Cuma 2 topik, tapi sih kurikulum merdeka. Tapi ini sih yang Kenten buat si nyata dapat dong Bapak Ibu sertifikat Kenten. Jika kalau dealnya di sertifikat, tapi yang secara Kenten di progres lah. Sehingga besok ketika ditanya oleh siswa dan lain sebagainya yang penilaian nikah mungkin Bapak Prasekolah bisa jawab, apakah Bapak Ibu guru sudah mengerjakan pelatihan? Sudah. Tapi belum selesai aksi nyatanya, ketimbang nanti Bapak Ibu sama sekali nggak buat, kita jadi kesulitan juga. Nikah Bapak Ibu untuk yang di PMM, jadi nanti dia akan dicek juga, karena nikah sangat penting sekali. Ini yang sekarang dituntut, Pak Ibu belajar sendiri, tidak ada workshop, tidak ada pelatihan seperti dulu. Kalau Bapak Ibu ingat waktu K13, kita mungkin ada yang masih ingat pengalaman nginep di hotel dan lain sebagainya, difasilitasi. Sekarang ada, di sinilah tempat kita workshop Bapak Ibu. Mau Bapak Ibu pengen pelajari apa, cari topiknya. Atau saya nggak tahu apa itu P5, udah cari Diki tentang P5. Niki lebih. Nah, Bapak Ibu pengen mendalami tentang P5, ya silakan. Profil pelajar, oh Niki baru pendidikan verbal dan lain sebagainya, yang profil pelajaran sila. Atau saya nggak bisa membuat perencanaan pembelajaran, coba Niki kita baca-baca, ada video dan lain sebagainya, Niki nge-RPP dan lain sebagainya Nika. Atau mungkin Niki Ampura kita nggak bisa buat KKM, kalau di kurikulum merdekanya sebut KKTP, ya sudah. Ini yang dia katakan tadi, proyek P5 kita yang sudah lewat, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingat, di sini ada tema bagaimana merancang proyek dan lain sebagainya. Niki temanya ada banyak juga Bapak Ibu. Nike silahkan. Jadi Bapak Ibu pengen memperdalam apa, cari topiknya. Kinten nih Bapak Ibu nih. Nike untuk di PMM Bapak Ibu Sulung nanti kita pelajari bareng-bareng, kemudian cari juga di progresnya apa saja yang memang Pak Ibu bisa cek, termasuk topiknya juga. Kemudian contoh-contoh aksi nyata juga sudah ada, tinggal kita lakukan jurus ATM, amati tiru modifikasi sudah. Tinggal mungkin Bapak Ibu mau nggak nih komentar masalahnya. Yang lain sudah disiapkan di sini semua. Kinten Bapak Ibu yang bisa yang sampaikan yang berkaitan dengan PMM, karena Nike tapi kalau yang bilang di sanalah tempat kita workshop dengan mandiri. Jadi Nas Tulung login menggunakan napi akun belajar ID-nya masing-masing. Seandainya Bapak Ibu lupa password dan lain sebagainya, chat menten yang di WA, ditiangkan reset passwordnya, Pak Ibu pasti bisa login malih. Dan Bapak Ibu untuk Niki PMM yang Nasdulung, kalau Bapak Ibu login seperti ini, nanti yang Bapak Ibu cari adalah pelatihan mandiri. Komunitas juga ada. Kemudian mungkin Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih ingat ketika kemarin menyambut tahun ajaran barunya, karena seperti yang sering disampaikan, kalau itu kita buat dari awal, dan yakin sampai tamat muridnya nggak akan jadi Bapak Ibu. Udah ada, tapi Pak Ibu pengen mendalami perangkat pembelajar di kurikulum Merdeka nih seperti napi durus niki. Bagaimana cara melakukan penilaian atau asesmen durus pun wenten niki semua. Nih, seandainya Bapak Ibu sudah pernah buat karya, Pak Ibu mungkin Pak Ibu bisa promosikan juga, lihat di sini niki contoh yang pun wenten kayaknya satu karya. Nah, nanti kayak ini. Kebetulan karena ada penugasan. Nah, ya yang kemarin nih sebagai bukti karya, silahkan juga. Tapi nggak usah sampai ke sana pun nggak ada masalah Pak Ibu. Yang penting Bapak Ibu satu topik saja cukup Bapak Ibu. Cari pelatihan mandiri, seperti kata yang tadi,
yang niki kayaknya sangat gampang Pak Ibu. Kurikulum Merdeka ini kan apa sih? Kan? Ya, tolong dikerjakan atau kita sering dengar kata merdeka belajar, napi sih merdeka belajar dan sebagainya. Mungkin tentang topik banyak, cari yang gampang-gampang. Nggih Bapak Ibu, barangkali Nike yang bisa tiang sampaikan. Mohon maaf kekurang lebihnya, kita Bapak Ibu, karena materi sudah keduanya, Pak Ibu, mungkin yang serahkan dulu kepada Bapak Kepala Sekolah atau ke teman-teman barangkali yang ingin menyampaikan lurus di unmute saja, presenten kita bahas. Nih, yang pertama Pak Ibu yang serahkan dulu ke Bapak Kepala Sekolah. Nih, Pak, lurus Pak. Ampura Pak, belum di unmute Pak, belum masuk suaranya. Halo, masuk? Ampun Pak. Kasih aja dulu kesempatan ya Bang Manudin Pale. Barangkali dari paparan Noyan tadi, mungkin teman-teman ada yang menyampaikan masukan, sehingga sisa waktu malam ini mungkin ada gambaran untuk kita bergerak di hari esok. Barangkali Bun Bapak sampaikan, kasih dulu waktu kepada teman-teman untuk memberikan ya tambahan masukan. Silakan. Inggih Bapak Suksumo, Bapak Ibu serang sami demikian yang bisa yang sampaikan seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah, Alnas Tulung ke Bapak Ibu sarang sami, barangkali ada yang ingin menyampaikan tambahan atau tanggapan, lurus Bapak Ibu di unmute Banten langsung silakan Bapak Ibu. Om Swastiastu Pak ya. Gih, lurus. Kedengaran nggak? Jelas. Masuk. Yang terhormat Pak Kepala Sekolah, juga rekan-rekan guru yang mengikuti pada malam hari ini. Saya sedikit bertanya saya mengenai login yang untuk portal Merdeka Belajar ini atau nunggu. Jadi loginnya niki apakah langsung login atau ada game daftar? Intinya saya apa saja yang perlu disiapkan, nanti tinggal login mantan. Ini yang mikro mantan semua Pak Yas, kan guru-guru dan juga Pak Kepala Sekolah. Ini Suksumo Pak Made Sardana, terutama berkaitan dengan PMM, mungkin mohon izin yang langsung tanggapi untuk di PMM apakah ada kita tinggal login atau seperti apa untuk akses PMM Bapak Ibu seperti yang sampaikan tadi, Bapak Ibu pertama syaratnya Bapak Ibu punya akun belajar ID, baik itu yang di levelnya Kemenak maupun yang di Kemdikbud. Ini ke satu. Yang kedua, untuk aksesnya Bapak Ibu tinggal login saja menggunakan akun Nike. Biasanya Niki alamatnya mudah-mudahan sudah nampil Pak Ibu. Nanti yang share linknya, kalau pakai web nanti yang akan share linknya. Nah, coba yang close. Nah, kalau misalnya kita emang belum login seperti Niki, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pengen bukanya di laptop, Bapak Ibu ketik guru.kemdikbud.go.id Niki, kemudian Niki wenten buka PMM. Maka Bapak Ibu akan disuruh login dengan akun yang berisi belajar.id atau Madrasah Kemenak. Saya yakin untuk akun belajar ID yang memang masuk ke sekolah, yang sudah distribusikan semua ke Bapak Ibu, tinggal nanti kalau misalnya Bapak Ibu gunakan, kalau misalnya nanti ada lupa password dan sebagainya, info aja, nanti masih bisa direset di akun operatornya. Setelah nikah, Pak Ibu tinggal login saja menggunakan akun belajar ID.
Nah, tinggal login seperti biasa, maka nanti Pak Ibu sudah akan langsung diarahkan ke PMM seperti ini. Atau yang kedua, Pak Ibu cari di Play Store-nya, ketik aja portal Merdeka Mengajar atau PMM, nanti Bapak Ibu buka lewat HP juga sama. Nanti kalau pakai HP mungkin segini, yang sudah kecil kan mungkin segitu, sama saja Pak Ibu mau buka HP, tapi yang lebih senang pakai di laptop sih sebenarnya, silahkan. Inten Pak Menteri Sarana, mudah-mudahan sudah bisa dipahami, termasuk juga Bapak Ibu yang lain. Bapak Ibu, Winten mari silahkan, atau Pak Andi silahkan. Untuk semua Pak. Bapak Ibu, Winten durus di unmute Banten. Izin bertanya Pak Wayan dan Pak Kepala Sekolah. Durus tuh Pak Geng. Selamat malam Pak Yan dan Pak Kepala Sekolah dan teman-teman sekalian. Selama niki yang download PMM yang Nika melalui HP lewat Play Store Pak. Apa Nika sudah otomatis menggunakan belajar ID-nya Pak, tapi hanya pakai emailnya. Terus yang kedua, untuk mencari progres kegiatan kita di PMM Nika di sebelah mana Pak? Mohon dibahas ulang nih yang belum jelas di sebelah progresnya. Terima kasih Pak Yan. Ini sukses Pak Geng. Tiang sudah yang pertama mungkin tiang izin langsung tanggapi mantan. Yang pertama tiang sudah download dari dulu di PMM, apakah nanti loginnya pakai email atau apa? Tiang langsung tanggapi. Kalau Pak Ibu download di Play Store atau di iOS-nya nih, maka dia sudah langsung terinstall ya Pak Ibu. Tetap loginnya menggunakan akun login yang ada belajar ID-nya. Berarti Pak Ibu tambahkan ke akunnya di HP-nya, Kinten. Artinya tetap nanti dia akan minta akun belajar ID Pak Ibu. Pak Ibu bisa lihat di gini di layar Pak Ibu. Kalau tiang nggak pakai akun belajar ID, tiang pakai email tiang yang pribadi, maka dia tidak akan mau Pak Ibu. Karena nikah harus belajar ID. Nah, seperti niki. Karena memang dia harus belajar ID, Kinten. Nika yang pertama, berarti kalau sudah yang install di HP, sudah tinggal di loginin aja pakai akun belajar ID. Kalau sudah kita pakai akun belajar ID, maka dia sudah mendeteksi adalah seorang guru yang login pasti bisa. Nah, kalau kendalanya seperti kata yang tadi, emailnya lupa, yang lupa apakah sudah, tapi secara gini, secara catatan yang data yang sekolah, semua guru-guru yang udah kasih, tapi seandainya kurang meyakinkan atau lupa atau barangkali terselip, tidak ada masalah Pak Ibu di WA tentang yang secara pribadi di data yang masih bisa nampil ke akun belajar ID-nya Pak Ibu semua, apa akunnya, kemudian passwordnya apa. Tidak ada usah khawatir, kalau lupa password pun nanti yang reset aja. Kemudian yang kedua, untuk lihat progresnya di bagian mana setelah login, niki Pak Ibu. Setelah login ada seperti niki, kita cari di pelatihan mandiri. Nah, setelah di pelatihan mandiri nike, kita cari di bagian topik. Nah, di topik nike, Bapak Ibu cari, niki. Nah, sini ada topik banyak, topik yang sudah Bapak, yang belum Bapak Ibu buka atau pelajari, tidak berisi apa-apa dia. Kalau Bapak Ibu sudah pelajari, tapi belum selesai, dia akan butuh perbaikan karena ternyata ada yang salah, ternyata ada yang tadi, yang cuma ngirim foto aja, karena pikirnya tidak akan dicek, ternyata dicek Bapak Ibu, tapi dia nggak perbaiki lagi. Gitu. Nah, kalau Bapak Ibu klik nika, maka dia akan nampil seperti ini. Modul 1 sudah dipelajari, modul 2, modul 3, tinggal yang kurang ngasih nyata. Kalau ini sudah diterima, dia sudah akan dapat sertifikat Bapak Ibu. Nah, kemudian masing-masing modul niki biasanya dia berupa video, tolong ditonton videonya, berupa disuruh buat refleksi, dikasih soal, sila jawab. Kenten tuh Pak Gung, ngeceknya, jadi yang pertama kalau misalnya kalau login tinggal login, tapi harus belajar ID. Dia nggak akan mau nerima selain nikel. Yang pertama, terus yang kedua di mana saya ngecek progresnya. Setelah Pak Ibu login seperti ini, Pak Ibu langsung saja cari di pelatihan mandiri. Ini kalau Pak Ibu perhatikan komunitas Pak Ibu, seandainya komunitas kita sudah bagus nanti berkembang, maka kita bisa daftarkan Riki komunitas kita, dan yang tahu
di Gianyar ada komunitas SD Bapak Ibu, namanya komunitas eh, ini sebagai gambaran yang coba cek di Bali, kemudian SD, ini di SD Pak Ibu. Mudah-mudahan nanti ketemu komunitasnya, yang lupa namanya. Ini SD-nya di Melinggih Kelor Pak Ibu, semua gurunya diborong sertifikatnya, dapat penghargaan ini terus di tingkat nasional Pak Ibu. Jika di SD, yang lupa ingat namanya, pokoknya ada kata Melko-nya, singkatan dari Melinggih Kelor gitu. Jika SD, semua gurunya semuanya dapat sertifikat Pak Ibu, diborong semua topiknya gitu. Tapi kalau sudah nanti komunitas kita ada, kita bisa daftarin sini. Setidaknya sekolahnya tahu dari pemerintah itu tahu sekolahnya sudah punya komunitas. Ini sudah ada semua. Benten Bapak Ibu, tambahnya Pak Gung Nika. Benten malih Bapak Ibu lurus. Oke, semua Pak. Benten Pak Ibu lurus di unmute Banten langsung. Benten Bapak Ibu lurus. Kalau benten yang ingin dibahas lagi, benten sebelum nanti dari Pak Prasekolah. Kepala sekolah. Swastiastu. Nggih, lurus Mbak Dei, silakan. Maaf nih videonya tidak tiang tampilkan soalnya anak tiang rewel. Nggih, dan lanjut. Ada yang ingin tiang tanyakan, seandainya tiang nanti dapat giliran misalnya minggu depan atau minggu ini, apakah harus membuat tampilan PowerPoint seperti Pak Yas Nika, tapi menyampaikan langsung? Ini Nika mantan Pak ya. Ini deh, semua seandainya nanti hari Minggu ini tiang yang dapat apakah buat PowerPoint, mungkin kita sepakati biar di awal nih walaupun tidak semuanya, mungkin upayakan aja ada PowerPoint, minimal judulnya saja juga nggak apa-apa Bapak Ibu, begitu kita lihat di awal ini sudah ada, tapi mau dilengkapin juga nggak apa-apa, atau buat judulnya saja nanti Bapak Ibu ngobrol nyantai saja juga nggak ada masalah. Yang penting kita sudah ada rekaman, nanti rekam itu sebagai bukti fisik lah sudah pernah melaksanakan kegiatan. Jadi apakah harus ada PowerPoint? Nggak harus sebenarnya, tapi mungkin sebaiknya ada biar lebih gini juga kelihatan kita lebih siap dilihat. Atau kalau misalnya memang pengennya ngobrol-ngobrol santai aja juga nggak apa-apa Pak Ibu. Tapi buatin satu halaman aja sebagai covernya aja. Mungkin topiknya yang dibahas apa. Gitu sih mudah-mudahan sudah dipahami. Dan Bapak Ibu malih yang perlu kita remug atau bahas silahkan. Semua Pak ya. Ini semua deh. Benten Bapak Ibu lurus kalau usul saran api jadi ke berkaitan ini. Sama dua topik ini mohon Bapak Ibu nasulung banget segera ditindaklanjuti seperti tadi yang tadi di PMM nih kok. Yang penting Bapak Ibu mungkin bisa lihat di layar di topik ini yang penting ngenah niki kan pun kange Pak Ibu. Mencentang niki dan kalau enten video tiang niki jujur tiang nggak tonton semua, jak skip tiang langsung klik play jak skip ke tiang dah enten. Yang penting niki mencentang pun ada progres Pak Ibu. Seperti kata tiang tadi, kalau kita pengen dapat sertifikatnya nih kita selesaikan semua, ada pretest, ada post-testnya juga Pak Ibu. Apakah Pak Ibu lulus post-test nanti? Kalau belum lulus, dia nggak ngasih jempol. Kalau lulus sudah sampai terakhir nanti Bapak Ibu membuat sebuah aksi nyata dan dapat sertifikat. Mungkin nanti ini akan upayakan sesegera mungkin sehingga mudah-mudahan diterima aksi nyatanya. Kita punya contoh. Nanti mungkin yang Pak Sukol yang minta seperti apa. Kalau Pak Ibu mungkin ada sudah menyelesaikan, biar kita lihat sertifikatnya kayak apa. Mungkin nanti yang janjikan, yang coba pinjam teman-teman yang sudah dapat sertifikat, kita lihat sama-sama seperti apa sih sertifikatnya kan.
Dan Ika yang yakin ditantangani oleh pejabat di kementerian, bukan di kabupaten provinsi lagi dari Jakarta sertifikatnya, kan Pak Ibu. Itu juga keuntungan sih buat kita secara pribadi, kan. Oke, Bapak Ibu, lurus ada yang ingin menyampaikan lagi, silahkan. Senior yang Pak Man Jenggala, Winten. Unmute Pak Man. Lurus, lurus. Ini Bapak Ibu, sepertinya tidak ada lagi Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati. Mungkin Winten yang mau ditambahkan malih, lurus Bapak. Halo, Ini Pak, suara masuk Pak. masuk. Jelas nih. Nggih, Bapak Ibu sareng sami sampun bisa masuk iki mengikuti tapi istilahnya kegiatan yang sangat besar sekali. Terus kalau ten malih yang hanya menambahkan sedikit bahwa niki karena yang sudah disampaikan yang tadi sangat mendesak yang malih lunas tulung niki mangde wenten manten nggih supaya ada niki kegiatan niki sebelum kita melaksanakan visitasi, setidaknya kita sudah berbuat. Nah, soal nanti benar salah cek kawan itu lain urusan, karena setidaknya kita sudah bisa berbuat. Nah, tadi disampaikan bahwa yang jadi leading sektornya ini adalah teman-teman yang sudah serdek, bukan berarti teman yang tidak serdek tidak diikutkan, bukan begitu. Ternyata di sini kan ada seperti Made yang juga belum serdek juga sudah ikut. Kan. Tetapi sebagai leading sektornya, nah tadi pagi di tiang rembug dan itu ada kesepakatan. Yuk sebagai leading sektornya teman-teman yang sudah serdek tentu pada saat PPG mereka sudah mempunyai bekal tambahan pengetahuan sehingga nah di sini bisa sekarang diimplementasikan. Nah yang kedua Wayan ilmu CPG Wayan jadi menjalan ini gitu. Artinya dalam pertemuan lanjutan silahkan nanti yang mana disepakati. Nah, kebetulan Pak pernah mengikuti juga waktu di SMP 4 kelihatan. Nah itu walaupun Wayan merencanakan mungkin hari Minggu atau hari apakah itu, tapi nanti disepakati hari apa itu minimal kita sudah Wayan sudah mengimplementasikan ilmu CPGN ya gitu. Nah itu kira-kira bisa juga kita pakai dasar untuk pertemuan berikutnya dan tidak tertutup kemungkinan bagi teman-teman ya rekan-rekan semua lagi Bapak Ibu kesepakatan kita mungkin ya hari Minggu, tahu hari Minggu ada kegiatan, ada apalah lebih banyak itu persentase lebih banyak ya daripada kita bersedikit. Nah perlu kita rembukan lagi. Nah kebetulan nanti kan akan dibuatkan semacam grup atau bagaimana lah Waya nanti yang sebagai apa itu yang menghandle itu sehingga nanti komunikasi kita bisa jalan dengan baik. Nah tentu dalam komunitas ini kembali kita hanya menggarisbawahi yang namanya kita membentuk komunitas tentu komunikasi harus secara kan dalam arti setiap hari secara rutin itu rutin dalam arti rutin sesuai dengan apa yang kita sepakati sehingga tidak hanya komunitas kita itu hanya sebatas apa nama mudah-mudahan kita bisa mungkin ya selaku sekolah swasta kita bisa bergerak mendahului teman-teman yang lain. Barangkali itu tambahan itu ya. Terus teman-teman yang lain kalau ada yang dibenarkan lurus.
Lanjutkan. Ini Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, terima kasih atas tambahan untuk kita semua, termasuk juga penguat untuk kita, di mana Tiang izin juga menyampaikan karena nikah adalah sebuah tagihan Pak Ibu, biar kecentang aja dulu, udah nas tulung kita berbenah, dalam artian seperti kata Tiang tadi, di PMM niki biar ada progres mantan tentang tenol. Setidaknya nanti kalau Bapak Ibu sudah kerjakan untuk topiknya yang kembali, topiknya terserah Pak Ibu mau buat yang mana, topik yang penting ada lah yang Pak Ibu kerjakan dulu, cari yang paling gampang, yang paling sedikit modulnya. Jangan langsung, saya cari Merdeka Belajar, biar keren 5 modul langsung, ya pusing Bapak Ibu. Kayaknya yang sedikit-sedikit aja, menurut yang gampang, kurikulum Merdeka ada 2 modul, nih biar kita juga tahu dari awal, silahkan. Nih Bapak Ibu, Nike yang bisa saya sampaikan, barangkali Bapak Ibu ada yang mau menambahkan, juga silahkan Dumun, sebelum nanti tiang undi yang akan ngisi hari Minggu, termasuk kata Bapak Kepala Sekolah tadi, seandainya yang kita programkan ke hari Minggu, anggaplah misalnya kita majuin aja juga, nanti kita sepakati bareng-bareng mantan, nanti habis ini mungkin besok yang izin buatkan grup untuk yang memang tim kita dulu, kemudian seperti kata yang tadi mungkin dalam perjalanan setelah seminggu atau 2 minggu kita tambahkan lagi anggota teman-teman kita yang belum masuk, sehingga ada progres Pak Ibu. Seperti kata kita yang di awal, kalau semuanya tiang angkut nanti langsung stuck, nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Ceritanya setelah ini mereka dengar-dengar, ada gini, ada nih, saya ikut loh, itu ceritanya. Sehingga begitu nanti dicek, Tiang ada sesuatu juga yang Tiang jadikan bahan menyampaikan, gitu, dan Bapak Ibu. Makanya seperti tadi, yang Tiang angkut Dumun adalah kita-kita yang sudah lulus PPG, termasuk juga teman-teman yang di sekolah, karena mereka juga beberapa teman kita memang belum, juga tidak ada masalah Bapak Ibu. Justru akan menjadi rancu juga. Ada seperti ini teman-teman yang selalu setiap hari di sekolah, dia jadi nggak tahu, lucu juga. Dan kita berkolaborasi Bapak Ibu untuk kegiatan komunitas niki. Pak Ibu, sebelum tiang undi yang untuk ngisi hari Minggu biar adil, yang kita buatin lot arisan kayak tadi, kita undi siapa muncul namanya, Nas tulung nih ke tiang daulat isi untuk hari Minggu berdua. Kurang lebih 40 menit isi pun berdua, 40 menit ya cukup. Nah, tapi jika berdua berkolaborasi, silakan yang siapkan meetingnya, kemudian yang rekam, Bapak Ibu yang isi, sehingga ketika nanti di PKKS sudah punya komunitas, sudah aktif, sudah seperti kata Pak Pelaksana, tidak apa-apa nama aja. Untuk topiknya seperti kata yang tadi, kita nggak langsung dari awal ngomongin ujuk-ujuk kualitasnya di sini. Udah, kita sudah berbuat itu aja dulu, nanti kurang gini, kurang itu dan sebagainya, dalam perjalanan pasti ada masukan-masukan. Ya Pak Ibu, Wentan Pak Ibu yang mau disampaikan Dumun, silakan sebelum tiang undi, dan karena juga sudah lumayan lama juga durasinya kita ngobrol, Wentan Pak Ibu. Wentan Pak Ibu, cukup nggih? Cukup Bapak. Nggih. Bapak Ibu, di layar Pak Ibu, ampun wenten Lord Harrison, tiang spesial buat dari tadi Pak Ibu. Tapi ampura untuk teman-teman yang nanti namanya keluar, Munas Tulung tiang daulat hari Minggu niki lagi 3 hari berarti ya. Jumat, Sabtu, Minggu. Hari Minggu ini kita ambil lagi sekali. Seperti kata yang tadi, seandainya Pak Ibu sibuk disentelin mantel nggak apa-apa, off cam kayak sekarang. Ini teman-teman ada yang sibuk nggak apa-apa. Pak Ibu yang penting nanti di pelapornya, direkamnya sudah muncul semua. Biar nggak nanti Pak Ibu menyampaikan, kemudian partisipannya cuma ada 4. Karena yang pakai device 2 untuk dengerin juga 1. Kemudian nggak ada yang liatin, nggak enak juga. Kita nih Pak Ibu, mohon kalau memang enggak Pak Ibu, yang akan undi biar adil, yang akan isi hari Minggu niki, yang langsung sudah putar Pak Ibu. Untuk hari Sabtu,
hari Minggu niki yang pertama tiang daulat waktu purnami, waktu nasdulung nanti kolab tiang karena sudah muncul tiang hapus saja waktu purnami sareng malisiki. Nih yang kolab adalah hari Minggu niki tolong di prepare waktu purnami sareng Bu Gusti nih nasdulung tapi aja yang bisa silahkan berkolaborasi 2 orang. Kemudian nanti di grup kita sepakati entah hari Minggunya jam berapa kita ambil suara yang terbanyak Pak Ibu. Kalau tiang seperti kata tiang tadi tiang nulis jam 7 malam sih karena mikir tiang biar nanti 40 menit aja cukup berdua Pak Ibu. Nah kurang lebih lah dikit biar nggak lebih dari sejam aja. Atau kalau juga kelamaan juga nggak terlalu efektif gitu Pak Ibu. Nggih, Mokdu sarang Bu Gusti pun api nggih siap ini nas dulu nggih. Mokdu pun api tolong dianmut jumun. Belum dianmut Mokdu. Oke, anmut jumun. Masih belum masuk. Nggih, Om Swastiastu, Rahaja Muni, Semeton Guru, sareng sami. Ini baru pertama niki langsung ada tiang meneh. Pun Biasanya boleh di arisan. Iya, biasanya dia ngelag grup arisan ada yang paling sidori. Mungkin niki paling pertama. Nggih menawi tiang jadi berembuk dumun sarang Bu Gusti, sarang-sarang niki kadang minat. Nanti tiang ngobrol-ngobrol dengan sarang Bu Gusti, napi topi sana pacang ambil di tiang ya kan. Nggih, sih semua Pak. Nggih, waktu Jalan mantan waktu. Nggih, Bu Gusti malisiki, Bu Gusti nas tulung dianmut dumun. Nggih. Nggih terus Bu. Swastiastu. Nggih, ampun. Tiang ngikut mantan sarang Sarang-sarang Bu Gusti. Ini Bu Gusti dan waktu semua nas tulung hari Minggu nanti mungkin besok yang izin seperti kata yang tadi tambahkan Pak Ibu ke grup sehingga nanti tenang saja nanti sampean akan dapat Bapak Ibu setelah niki habis pasti teman-teman yang di sana kemudian termasuk yang teman-teman yang nanti akan kita gabungkan juga artinya seperti tadi Pak Ibu nggak usah tapi istilah yang nggak usah juga terlalu dijadikan beban pokoknya kita menyampaikan aja tadi tiang hari mau mengajar ada seperti ini tiang lakukan seperti ini ternyata gagal mungkin nanti tiang akan lakukan seperti ini tiang coba dan lain sebagainya nih kau aja juga udah cukup Bapak Ibu atau mungkin Pak Ibu ingat-ingat yang waktu penugasan Niko juga nggak ada apa artinya yang penting kita jalan aja dulu urusan isinya tidak usah terlalu keren-keren banget tapi yang penting kita berbuat seperti kata Pak Kepala Sekolah. Bapak Ibu karena waktu juga sudah hampir jam 9 Bapak Ibu yang mohon izin melaporkan juga pada Pak Kepala Sekolah yang saya hormati sampun diundi nikah yang akan ngisi hari Minggu niki adalah waktu purnami dan Bu Gusti nanti kita bahas lagi di hari Minggu sehingga sebelum anggaplah kalau kita di PKKS nih ke hari sebelum Kenten sebelum 20-an atau anggaplah Kenten kita masih bisa ketemu lagi 2 kali kan tanggal 12 juga masih bisa. Kenten yang penting kita teriak dulu wis kau bosan PK sampai KKS kita ketemu lagi kan yang penting berkelanjutan ya di 40 menit ya cukup jangan banyak-banyak ini nanti silahkan kolaps mau tuh sarang Bu Gusti apakah mau pakai 2 temanya sendiri-sendiri 20 menit juga boleh atau penapilah silahkan sepenuhnya seleranya kita saja Kenten Pak Prasekolah yang izin menyampaikan tadi sudah kita undi Pak Wenten malih sebelum kita akhiri.
Inggih Bapak Ibu sareng sami mungkin masih ada gangguan sinyal Paknya. Tiang mohon izin langsung menyampaikan ke Bapak Ibu. Yang pertama, terima kasih Pak Ibu, ampura banget mengganggu waktu Bapak Ibu. Ini salah satu yang bisa kita lakukan berkaitan dengan pembunuhan di IKM. Artinya kita ngobrol santai aja, termasuk juga uniformnya kita pakai santai aja juga nggak apa-apa Pak Ibu. Artinya ini masih bisa kita pertanggungjawabkan dalam artian kita ngobrol santai. Bahkan mudah-mudahan nanti bisa juga kayak teman-teman itu udah pada pamer, yang sering lihat di grup udah pada pamer ada kongko-kongko di rumah makan dan sebagainya. Kinten ada juga beberapa ada di share di grup istilahnya untuk ngewalek juga yang kurang tahu juga. Kinten Bapak Ibu untuk hari ini Setongkara semua sudah yang kita bahas, semua yang jadi unek-unek dari kemarin sepertinya sudah akan menemukan jalan terangnya Bapak Ibu. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan dulu, kita sambung lagi mungkin di grup atau ketemu di sekolah. Bapak Ibu, intinya kita tidak ada saling menggurui, mengajarkan, tapi kita saling sharing. Dengan kita saling sharing, kita punya inspirasi untuk kebaikan kita sendiri dulu, maupun peningkatan kemampuan kita ketika di dalam kelas maupun di luar kelas. Bapak Ibu, Tiang mohon izin juga menyampaikan karena tadi mungkin Bapaknya gangguan sinyal. Nah, untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan Bapak Ibu. Terima kasih sempat meluangkan waktunya. Untuk hari ini kita cukupkan. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Serang sami, sampai jumpa.